Kita beralih ke pertandingan dari grup I yang mempertemukan Prancis melawan Senegal. Pertandingan ini berlangsung menarik karena Senegal mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada salah satu tim unggulan turnamen. Namun pada akhirnya kualitas dan pengalaman Prancis menjadi faktor pembeda sehingga mereka berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 3-1. Meski demikian, Senegal tidak tinggal diam. Wakil Afrika tersebut beberapa kali mengancam melalui serangan balik cepat dan bahkan mampu mencetak satu gol yang sempat membuat pertandingan kembali terbuka. Namun, efektivitas lini depan Prancis menjadi pembeda. Mereka mampu memanfaatkan peluang yang dimiliki dengan sangat baik dan berhasil menambah gol untuk mengamankan keunggulan. Selain unggul dalam penguasaan bola, Prancis juga lebih dominan dalam jumlah peluang berbahaya dengan tendangan sudut. Hingga peluit panjang dibunyikan dengan skor 3-1, tetap bertahan untuk kemenangan Prancis. Hasil ini membuat Prancis meraih 3 poin penting dan langsung menunjukkan bahwa mereka merupakan salah satu kandidat kuat untuk melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Kita lanjut ke pertandingan berikutnya yang mempertemukan Irak dengan Norwegia di grup I. Pertandingan ini menjadi panggung dominasi Norwegia yang tampil sangat efektif sejak awal laga. Meski Irak berusaha memberikan perlawanan di hadapan pendukungnya, Norwegia mampu menunjukkan kualitas permainan yang lebih baik dalam penguasaan bola maupun penyelesaian akhir. Serangan demi serangan yang dibangun Norwegia berhasil merepotkan lini pertahanan Irak sepanjang pertandingan. Dari statistik pertandingan, Norwegia unggul dalam penguasaan bola dengan 61% berbanding 39% milik Irak. Kedua tim sebenarnya menciptakan jumlah tembakan yang hampir seimbang, namun Norwegia jauh lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang didapat. Dominasi juga terlihat dari banyaknya serangan berbahaya yang mereka ciptakan di area pertahanan lawan. Kita beralih ke pertandingan berikutnya yang mempertemukan Argentina dengan Aljazair di grup J. Tango berhasil menunjukkan kualitas mereka sebagai salah satu kandidat kuat juara dengan meraih kemenangan 3-0 sejak menit awal pertandingan. Argentina tampil percaya diri dan mampu mengontrol jalannya laga melalui penguasaan bola yang baik serta serangan yang terorganisir. Hingga peluit akhir dibunyikan, Argentina sukses mengamankan kemenangan 3-0 dan meraih 3 poin penting di grup J. Hasil ini menjadi awal yang sangat positif bagi Argentina dalam upaya mereka melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Pertandingan berikutnya yang mempertemukan Austria dengan Yordania di grup J. Austria berhasil menunjukkan performa yang cukup meyakinkan dengan meraih kemenangan 3-1 atas Yordania. Sejak awal pertandingan, Austria tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan mampu memberikan tempo permainan sesuai keinginan mereka. Sementara itu, Yordania berusaha memberikan perlawanan melalui permainan cepat dan serangan balik yang beberapa kali merepotkan pertahanan lawan. Meski sempat memberikan perlawanan dan mencetak 1 gol, Yordania kesulitan menghentikan serangan-serangan Austria yang terus mengalir. Lini depan Austria tampil lebih tajam dan mampu memanfaatkan celah di pertahanan lawan untuk menambah keunggulan. Di sisi lain, pertahanan Austria cukup disiplin dalam mengantisipasi ancaman yang datang dari Yordania. Hingga peluit panjang dibunyikan, Austria sukses mengamankan kemenangan dengan skor 3-1 dan meraih 3 poin penting di grup J. Hasil ini membuat Austria berada dalam posisi yang baik untuk melanjutkan perjuangan mereka di turnamen. Sementara Yordania harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya agar peluang lolos tetap terjaga. Daftar top skor Piala Dunia 2026. Ke-1 ada Lionel Messi, saat ini memimpin daftar top skor sementara dengan torehan 3 gol untuk timnas Argentina. Tidak hanya menjadi motor serangan tim, Messi juga mampu tampil efektif di depan gawang lawan. Ketajaman penyelesaian akhirnya menjadi pembeda yang membuat berada di puncak klasemen pencetak gol. Dengan visi bermain, kemampuan dribble dan akurasi tendangan yang luar biasa, Messi selalu menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Jika mampu mempertahankan performa ini, bukan tidak mungkin dirinya akan mengakhiri turnamen sebagai top skor. Kehadiran Messi juga memberikan dampak besar bagi pemain Argentina yang sejauh ini tampil cukup konsisten.
Ayari menunjukkan insting mencetak gol yang sangat baik serta kemampuan membaca ruang yang membuat sering berada di posisi ideal saat menyerang. Kontribusinya sangat membantu Swedia dalam meraih hasil positif dengan usia yang masih relatif. Ayari menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian banyak pengamat sepak bola. Jika terus menjaga konsistensinya, ia berpeluang besar menambah jumlah gol dan bahkan menyaingi Lionel Messi di puncak daftar top skor. Swedia sendiri juga sangat bergantung pada produktivitas lini depannya untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Ada Valerin Balogun dari Amerika Serikat. Valerin Balogun menjadi wakil Amerika Serikat di papan atas daftar pencetak gol dengan torehan 2 gol. Penyerang muda ini menunjukkan kualitasnya sebagai ujung tombak yang tajam dan efektif di area penalti lawan. Kecepatan serta pergerakan tanpa bola serta kemampuan penyelesaian akhirnya membuat Balogun menjadi salah satu pemain yang patut diperhitungkan. Hadirannya memberikan dimensi baru dalam serangan Amerika Serikat yang tampil cukup agresif sepanjang turnamen. Dengan peluang pertandingan yang masih tersisa, Balogun memiliki kesempatan besar untuk menambah koleksi golnya dan bersaing merebutkan gelar top skor. Para pendukung Amerika tentunya berharap ketajamannya terus berlanjut hingga fase-fase berikutnya. Posisi keempat ada Erling Haaland dari Norwegia. Di posisi kelima terdapat Kai Havertz, menjadi salah satu pemain kunci timnas Jerman dengan koleksi 2 gol hingga saat ini. Pemain yang dikenal memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi penyerang, tampil cukup konsisten sepanjang turnamen. Havertz tidak hanya berperan sebagai pencetak gol, tetapi juga sering terlibat dalam proses pembangunan serangan tim. Ketajamannya di depan gawang menjadi salah satu faktor penting yang membuat Jerman mampu tampil kompetitif. Dengan pengalaman bermain di level tinggi sepak bola Eropa, Havertz memiliki kualitas yang cukup untuk terus bersaing di papan atas. Jerman tentu berharap dirinya mampu mempertahankan performa intensif tersebut. Posisi ke-6 terdapat Just A. Mungkin belum populer pemain-pemain lain di daftar ini, namun performanya bersama Selandia Baru patut mendapat perhatian dengan koleksi 2 gol. Ia berhasil menempatkan dirinya sejajar dengan beberapa pemain bintang dunia. Ketajamannya di lini depan menjadi salah satu faktor yang membantu Selandia Baru bersaing di turnamen ini, menunjukkan kemampuan memanfaatkan peluang dengan sangat baik dan selalu berusaha memberikan kontribusi maksimal untuk tim. Jika terus tampil konsisten, ia berpotensi menjadi salah satu kejutan terbesar dalam perebutan gelar top skor turnamen. Di posisi ke-7 terdapat Harry Kane dari timnas Inggris, kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia dengan mencatatkan 2 gol untuk timnas Inggris. Sebagai kapten sekaligus ujung tombak bagi Lion, Kane memiliki peran yang sangat penting dalam setiap serangan timnya. Kemampuannya tidak hanya mencetak gol, tetapi juga membuka ruang dan memberikan umpan kepada rekan setim, membuatnya menjadi pemain yang sangat lengkap.
mencetak gol dengan koleksi 2 gol. Bintang muda yang telah meraih berbagai prestasi besar ini kembali menunjukkan mengapa dirinya dianggap sebagai salah satu pemain terbaik generasi saat ini. Kecepatan luar biasa, kemampuan mengiring bola, serta penyelesaian akhir yang tajam membuat Mbappe sangat sulit dihentikan oleh pemain. Setiap kali mendapat ruang, ia mampu menciptakan ancaman yang berbahaya. 2 gol telah dicetaknya dengan tim bahwa Mbappe menjadi salah satu senjata utama Prancis dalam memburu kemenangan. Masuk ke top asis. Di posisi pertama ada Alexander Isak dari Swedia. Meskipun baru mencetak 1 gol, Alexander Isak menjadi salah satu pemain dengan kontribusi sangat baik di turnamen ini. Penyerang andalan Swedia tersebut telah mengoleksi total 3 kontribusi gol berkat 1 gol dan 2 assist berhasil ia catatkan. Statistik tersebut membuat Isak menjadi pemain dengan kontribusi gol tertinggi bersama Deniz Undav. Selanjutnya ditempati oleh Deniz Undav dari timnas Jerman yang tampil sangat impresif sejauh ini. Walaupun baru mencetak 1 gol, ia berhasil mencatatkan 2 assist yang membuat total kontribusi golnya mencapai 3. Catatan tersebut menempatkan Undav sejajar dengan Alexander Isak sebagai pemain dengan kontribusi gol terbanyak sementara. Performa ini menunjukkan bahwa Undav bukan hanya seorang finisher, tapi juga pemain yang mampu menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Klasemen sementara Piala Dunia 2026. Grup A, Meksiko memimpin klasemen sementara setelah kemenangan 2-0 pada laga pembuka. Korea Selatan berada di posisi kedua dengan 3 poin, usai meraih kemenangan 2-1. Sementara Republik Ceko dan Afrika Selatan masih belum memperoleh poin setelah kalah di pertandingan pertama mereka. Qatar dan Bosnia sama-sama mengoleksi 1 poin setelah seluruh pertandingan berakhir imbang 1-1. Pada grup C, Skotlandia berada di puncak klasemen sementara. Pada kemenangan 1-0, Maroko dan Bahrain mengumpulkan 1 poin, sedangkan Haiti masih tanpa poin. Pada grup D, Amerika Serikat memimpin grup D setelah menang telak 4-1. Australia juga meraih kemenangan dan berada di posisi kedua. Sementara Turki dan Paraguay belum mendapatkan poin. Pada grup E, Jerman tampil dominan dengan kemenangan 7-1 untuk memuncaki grup E. Pantai Gading mengikuti di posisi kedua setelah menang 1-0. Sementara Ekuador
Ekuador dan Curaçao masih tanpa poin. Swedia memimpin klasemen sementara grup F usai menang telak 5-1. Jepang dan Belanda sama-sama mengoleksi 1 poin, sedangkan Tunisia berada di dasar klasemen. Belgia dan Mesir sama-sama mengoleksi 1 poin setelah hasil imbang pada laga pembuka. Timnas Uruguay dan Timnas Arab Saudi berbagi posisi teratas grup H dengan 1 poin. Spanyol dan Cape Verde juga mengoleksi 1 poin yang sama sehingga persaingan masih terbuka lebar. Di grup D, Norwegia menunjukkan performa yang sangat intensif dengan kemenangan 4-1 pada pertandingan pertama. Hasil tersebut membawa mereka ke puncak klasemen, sementara berkat produktivitas gol yang tinggi, Prancis juga meraih kemenangan penting dengan skor 3-1 dan berada di posisi kedua. Sementara Senegal dan Irak harus menerima kekalahan dan masih belum mendapatkan poin. Dengan kualitas yang dimiliki setiap tim, persaingan menuju 2 posisi teratas dipastikan akan semakin menarik dalam laga-laga berikutnya. Lanjut ke grup K, Kolombia berhasil mengawali turnamen dengan kemenangan dengan skor 3-1 yang membawa mereka ke puncak klasemen grup K. Republik Demokratik Kongo dan Portugal harus puas berbagi poin setelah bermain imbang, sehingga keduanya mengoleksi 1 poin. Uzbekistan masih berada di posisi terakhir karena belum berhasil mendapatkan poin. Meski demikian, peluang lolos masih terbuka lebar karena baru 1 pertandingan yang dimainkan oleh masing-masing tim. Terakhir di grup L, Inggris berhasil menunjukkan kualitasnya dengan kemenangan skor 4-2. Kita masuk ke head-to-head Piala Dunia 2026. Prancis versus Senegal. Prancis tampil cukup meyakinkan dalam 5 pertandingan terakhir dengan catatan 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Pada laga terbaru, Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1. Les Blues juga sukses menundukkan Irlandia, Kolombia, dan Brazil. Produktivitas lini serang yang tinggi menjadi salah satu kekuatan utama Prancis dalam menjaga konsistensi permainan mereka. Secara keseluruhan, Prancis tampil lebih efektif dan mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Kita ke pertandingan selanjutnya, yaitu Irak versus Norwegia. Irak kembali mengalami pertandingan berikutnya, yaitu Irak versus Norwegia. Irak kembali mengalami hasil kurang memuaskan setelah harus mengakui keunggulan Norwegia dengan skor 1-4. Dalam 5 pertandingan terakhir, Irak mencatat 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Meski 4 meraih kemenangan atas Andorra dan Bolivia, mereka masih kesulitan menghadapi lawan dengan kualitas yang lebih tinggi. Kembali ke pertandingan berikutnya, yaitu Argentina versus Aljazair. Argentina kembali menunjukkan kualitasnya sebagai tim peringkat 1 di dunia setelah meraih kemenangan meyakinkan skor 3-0 atas Aljazair.
Hasil tersebut memperpanjang tren sempurna Argentina yang berhasil menyapu bersih 5 pertandingan terakhir dengan kemenangan. Selain tajam di lini depan, Argentina juga tampil sangat solid di sektor pertahanan. Secara keseluruhan, Argentina tampil dominan dan tidak memberikan banyak ruang bagi Aljazair untuk berkembang. Kemenangan 3-0 ini semakin menegaskan status mereka sebagai salah satu tim juara. Argentina 5 kali menang, 0 imbang, 0 kalah, dan Aljazair 2 kali menang, 0 imbang, 3 kalah. Kembali ke pertandingan berikutnya, yaitu Austria versus Yordania. Austria tampil sangat meyakinkan dalam 5 pertandingan terakhir. Mereka mencatat 4 kemenangan dan 1 hasil imbang tanpa sekalipun mengalami kekalahan. Kemenangan 3-1 atas Yordania semakin memperpanjang tren positif setelah sebelumnya mengalahkan Tunisia, Korea Selatan, dan Ghana. Austria tampil lebih efektif sepanjang pertandingan dan mampu mengontrol jalannya laga dengan baik. Kemenangan dengan skor 3-1 menjadi hasil yang pantas sekaligus perkuat posisi mereka sebagai tim yang sedang berada dalam performa terbaik. Austria 4 kali menang, 1 kali imbang, 0 kalah, dan Yordania 2 kali menang, 0 imbang, dan 3 kalah.